Di tengah derasnya perkembangan zaman, masih tumbuh sebuah tradisi yang begitu indah dan suci di kampung-kampung kita. Sebuah warisan luhur yang senantiasa diwariskan para ulama mulia dan kiai kampung, dari generasi ke generasi dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Setiap sore yang damai, anak-anak berjalan mendatangi TPK membawa kitab-kitab mengaji mereka. Kitab-kitab itu mereka susun berbaris rapi, sebagai tanda giliran mengaji, sesudah sholat maghrib nanti. Setelah itu mereka pulang, bersiap dengan pakaian yang bersih dan rapi, lalu kembali lagi ke rumah Allah untuk menimba cahaya ilmu agama yang tak pernah putus berkahnya. Inilah warisan pendidikan Islam yang sederhana namun menyimpan makna yang begitu dalam, mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran, adab yang mulia, kesabaran yang lapang, serta keikhlasan yang tulus hati. Hari ini, izinkan kami mengajak pemirsa sekalian menyaksikan langsung kehangatan, kedamaian, dan keberkahan dari tradisi tersebut, di TPK Masjid Al-Manaar, Noyontaan Sari, Kota Pekalongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa tazurna wa iyyakum biha ma'ikata sholihin wa ala alihi wa sahbihi. Pemirsa Mitra TV yang berbahagia, sekarang kita sudah berada di TPK Al-Manaar, yaitu satu tujuan kita sama-sama melihat anak-anak kampung belajar Al-Quran. Khairukum man ta'alamu wa 'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. TV yang berbahagia, mari kita ajari anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran. Saya teringat sebuah hadis mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti anak kita yang harus diajarkan dari seusia dini hingga kelak untuk bekal akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi tahfidz Al-Quran dan mengajarkannya Al-Quran kepada anak cucu kita kelak. Barakallahu fikum. Sudah hafal surat pendek? Surat apa? Al-Falaq. Coba deh dibaca deh. Aku dulu tahun. Yang kencang enggak apa-apa. Bismillah. Masya Allah, sudah hafal ya dia. Semoga menjadi anak yang soleh ya, dan menjadi tahfidz Quran. Ya. Adik namanya siapa dik? Rika. Alika. Sudah hafal berapa surat-surat pendek? Surat An-Nas. Hafal nggak?
Coba deh baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Sukses ya, Dek, ya. Semoga semakin giat mengajinya, Dek, ya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bersama Ustaz Khalif selaku Ketua PPI Masjid Al-Manar. Terima kasih Ustaz telah berkenan menerima kunjungan dari Mitra TV. Izin bertanya-tanya Ustaz ya. Ini Ustaz. Kalau boleh tahu Ustaz, pendiri Masjid Al-Manar itu siapa saja Ustaz? Pendirinya itu salah satunya ada Pak Muswab, Pak Nurdin, dan Pak Nasruddin untuk semua yang masih ada sampai sekarang Pak Nasruddin Itu kira-kira berdiri tahun berapa ya Ustaz? kalau tahun berapanya kurang tahu, tapi saya ingat itu waktu saya masih kecil ya. Oh iya. Saya pernah sholat di masjid itu 2005, saya berangkat ke pondok, jadi ya kira-kira di sini ada yang mengatakan 2005 itu sudah digunakan untuk Sudah mulai aktif berarti kan. Nah, yang mengenai para ustadz atau kiai yang mengajari masjid atau menjadi imam mengajar Quran itu ada berapa? kalau imam itu ada bergantian, itu ada imam itu ada Pak Suam, ya, sama Pak Tuan Suam, Pak Tuan bergantian, ada juga dulu Pak
Masin dan panas mungkin maksud saya juga memastikan beliau sudah semua teman-teman direalisasikan yang ya setelah pulang dari pondok ya. itu yang anak-anak kecil yang mengaji itu kira-kira ada berapa anak Itu kalau timnya kan kurang lebihnya 30 lebih ya. yang banyak saja Iya, udah ya kadang 30 kadang 25 itu enggak. kalau dengan sendiri metode pembelajaran bikin kurikulumnya bagaimana diatur dari masjid dari inisiatif panjenengan sendiri Itu inisiatif saya. menerapkan tentang tajwid atau dari adab yang diterapkan Yang jelas dari adab ketika ya dari tamu terus sama pakaian haji saya terapkan sama mungkin polanya adalah saya mengajar dari polanya si anak-anak membaca pas jilidnya jadi pengalaman jadi sama pengalaman kalau memang bisa ya bisa diteruskan ya kalau nggak bisa ya memang anak juga latihan sabar tidak bisa setimbang jadi ada pertanyaan-pertanyaan tajwid Ya, dengan pasti. apa gitu terus itu kan metodenya terus itu sistemnya secara sukarela dari para ustadz atau jenengan atau memang ada sistem kayak dulu kan ada kemisan seperti itu atau ada iuran tersendiri kan? ya saya memang sukarela ya Oh, sukarela. dan semangatnya anak-anak tapi Iya. memang ada juga sistemnya kayak anak-anak itu sekarang kamisan ya Bisa dikembalikan iya. jauh dulu ya setiap pagi malam kamis ada kamisan ya. Kemudian memang sebetulnya berat juga saja kalau dengan menjaga dagang kita itu kan memang tanggung jawabnya nggak cuma di dunia saja Iya, betul. di akhirat juga kan kadang ada juga murid-murid anak kecil yang ada yang fitnah ya itu dengan metode tegas atau dengan santun biasanya memberi pengertian kepada anak kecil. jelas anak-anak itu kan semangatnya luar biasa Iya tadi saya sempat lihat sih memang. semangatnya itu ngaji bahkan kadang-kadang sebelum hari itu mereka sudah datang sudah Iya. apa ya sudah menata itu. Jadi kalau saya ya ada unsur tegasnya terutama di ada itu saling menunggu tidak ngobrol gitu ya walaupun ada yang tetap ngobrol ataupun ya kan terus tetap dia mengutamakan sambung juga karena Iya, kita tidak ada memaksa mereka ngaji kan sesuka hati mereka. Ya, kalau pakai paksaan apa harus gimana tadinya malah semangatnya itu udah gitu. Kalau antusias dari warga sekitar atau orang-orang tua dari para murid itu bagaimana Ustaz? Ya antusiasme luar biasa Support kan? Support ya. Support ya, kan? Iya. Ini bisa dibilang masih itu kan milik Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Dan Serta laki-laki tidak ya. laki-laki ya, tapi mereka tidak apa namanya tidak melihat itu Ya, jadi anak saya itu ada yang ngajar saya yang penting mau belajar Quran mau bisa ngaji loh jadi mereka antusias mereka support ada yang memang datang di atas sama tuanya di datang sendiri Itu ada itu nggak Ustaz? Wacana untuk anak-anak supaya kafir dari apa ayat per ayat satu hari satu ayat metode seperti itu ada nggak? kalau masalahnya Saat ini ya, masalahnya masalahnya ada. cuma memang saat ini yang bisa apa itu kan bisa dulu membaca Al-Quran Iya. nah, ini yang memang belum bisa itu kadang dua anak bisa membaca Al-Quran satu anak kadang sudah kelihatan ya semuanya memang bukan sekarang itu kan biasa yang kadang dari pagi dan sampai sore dan ngaji kadang maghribnya kalau tak tanya besok masih mau ngaji nggak ada sebenarnya tanya kemarin masih bayar kan gitu. Tapi kalau yang masih tidak itu masih semangat kalau yang sudah Terus ini Ustaz, mas Ustaz,
mengenaikan kadang gini, kalau zaman saya kecil kan, ketika pas saya sendiri misalkan sudah khatam gitu, juz, bukan hafal saja, tapi kita mengaji sudah khatam, itu biasanya kita para ustadznya itu mengatakan tasakuran, tasakuran bahwa wildan sudah khatam, juz, kalau dari Al-Fatihah, sudah Anas, ada nggak tradisi seperti itu? Modelnya kita biasanya kayak khataman itu di sebelum Ramadan. Kayak penutupan itu sudah khataman juga bukan anak-anak yang sudah khatam kita ngaji ya syukuran. Berarti 1 tahun sekali. Jadi karena Ramadan itu kayaknya sudah karena sudah kegiatan Ramadannya banyak di masjid mereka itu kayak khataman gitu. Setelah Ramadan, setelah awal itu kita mulai lagi. Itu ya khatamannya di situ. Biasanya Hamin berapa yang kita di Ramadan? Kita habis bulan Syakban ya. Terima kasih kepada Ustaz atas penjelasannya. Semoga saya pribadi Ustaz banyak belajar sama teman-teman. Semoga anak-anak itu teman-teman menjadi soleh-solehah, syukur-syukur bisa menjadi para penghafal Al-Quran. Terima kasih banyak pemirsa Mitra TV yang berbahagia. Hari ini kita banyak belajar dari Ustaz Khalif bahwa mengajar mengikuti Al-Quran tidak cuma bisa membaca, tapi juga menerapkan akhlak dan akidah untuk anak-anak kita. Supaya apa? Bukan banyak orang sekarang sekedar menghafal, tapi tidak mempraktekkan makna dan isinya Al-Quran. Terima kasih pemirsa Mitra TV. Saya Wildan Purnawirawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan program Ngaji Kiai Kampung setiap hari Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di Mitra TV. Saya Wildan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.